Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Rektor. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Agung Sibela. Sehat-sehat Pak Rektor? Alhamdulillah, sangat sehat. Ya juga assalamualaikum bagi pemirsa channel YouTube Masjid Raya Al-Akbar Sorong di mana saya berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa kalau menurut saya. Karena sesuai dengan kampus yang beliau bina, Uni Muda, jadi semangatnya tetap muda. Begitu Pak Rektor ya? Benar sekali. Jadi Uni Muda itu ada filosofinya kumpulan orang-orang yang berjiwa dan semangat muda. Begitu. Barakallah. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan bersama dengan Pak Rektor ke depan untuk mengambil manfaat dan pelajaran dari sepak terjang dan perjalanan beliau selama di Papua tentunya. Dan Pak Rektor, artinya kita flashback ini sebelum sampai sekarang Uni Muda yang sudah mendunia ini, mulai start awal Pak Rektor berkecimpung di pendidikan dan dakwah di Papua itu bagaimana kira-kira Pak? Ya, terima kasih Ustadz Agung ya. Saya tahun 78. Ya, itu sudah ngajar SMA. Sudah ada di Papua? Ya, saya tahun 72 sudah di Papua. Oh, 70 sudah di Papua? Ya, 78 saya sudah ngajar di SMA. Di Jayapura. Oh, di Jayapura? 78, ya. Berarti sekarang sudah 50 tahun. Ya, iya. 78, 40 tahun sekian. 40, iya. 40, 45 tahun? Ya, 45 tahun saya jadi. Sudah dedikasi dan pengabdian di dunia pendidikan? Iya, sejak tahun 78 sampai itu. sekarang. Ya. Masya Allah. Saya sudah pernah ngajar di berbagai sekolah. Hanya TK dengan SD saja yang belum. Ya, tidak. Ya. Tapi itu mulainya dari Jayapura? Saya memang awalnya saya tiba di Jayapura. Oh, tahun Januari 72. Oh, Masya Allah. Ya. Dari tahun itu 72? Ya, saya sudah tiba di sana. Ya, sampai sekarang karena Papua ini menarik dan menyenangkan. Oh, Masya Allah, ini penting ini pemirsa. Papua ini surga kita. Iya. Papua ini taman Firdaus kita. Sampai detik ini saya tidak pernah merencanakan pindah ke tempat yang lain. Masya Allah. Menghabiskan waktu dan pengabdian di tanah yang memang jadi inspirasi. Yang menyenangkan. Ya. Allah tidak pernah salah menciptakan pulau. Allah tidak pernah salah menciptakan tanah ini. Tidak pernah salah. Benar. Jadi kita mau mengeluh apa lagi? Sedangkan ini ciptaan Allah yang pasti benar. Masya Allah. Tidak mungkin ya? Betul ya Allah. Benar. Ya, tidak ada. Dan semua itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah ini selama di Jayapura itu berapa lama di Jayapura Pak? Ya, di Jayapura saya sekolah di sana. Oh, sekolah di sana. Ya, mulai dari SMP, SMA sampai saya sempat kuliah program diploma. Ya, oh begitu. Ya, setelah itu saya sempat mengajar di sana juga. Nah, setelah itu tahun 81 saya ke Sorong. Baru ke Sorong 81 itu. 81. Sampai hari ini saya di Sorong. Oh, Masya Allah. Di 81 itu kalau gambaran Pak Rektor dengan kondisi sekarang bagaimana Pak Rektor? Ya, Sorong ini penuh dengan dinamika yang luar biasa. Masya Allah. Berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Jadi Sorong ini sangat dinamis ya. Jadi kalau teman-teman mau ke Sorong ini ya gambaran Papua yang berkemajuan itu yang ada di Sorong. Oh begitu, Papua yang berkemajuan. Pak Rektor. Istrinya Pak Rektor ini. Masya Allah. Makanya kami di kampus ada gedung Papua berkemajuan. Oh gitu, Masya Allah. Nah,
Sekarang starting ada pikiran tentang membangun Uni Muda itu dari awal gimana tuh Pak? Nah, ini menarik ini. Iya. Cerita tentang perjuangan Perjuangan di ini tanah penting. Papua ini. Aha. Ustadz itu bisa undang saya mungkin bisa belasan episode. Oh iya. Ini penting untuk jadi inspirasi bagi semua anak bangsa. Dan berbeda semua. Saya bisa ceritakan itu mungkin berhari-hari. Oh, ya Allah. Nah, kalau tanya pada saat proses pendirian Uni Muda, Ya. awalnya STKIP Muhammadiyah Sekolah Tinggi Itu tahun Keguruan. berapa Pak? Tahun awalnya 2002 Aha. ya. Dan SK-nya keluarnya 2004. Oh begitu. Ya. STKIP. Ya, jadi ini yang menarik ini. Ah, Jadi pada saat saya ngajak rapat orang-orang yang ada di kabupaten iya. waktu itu, yang diajak rapat itu bukan macam Ustadz ini, bukan. Oh, jadi Bukan bagaimana? orang-orang dari kebun Oh gitu. Ini menarik ini yang menarik. habis nyangkul, Ah. tangannya hitam, Iya. pakai sendal, ya, nggak nyambung dengan perguruan tinggi, ya. Oh gitu. Tapi kita bikin saja, Iya. ya. Itu, Mengajak mereka untuk maksudnya nih apa Pak? ya, Untuk melibatkan pada mereka. saat itu kita musyawarah. Ah. Nah, kami mau mendirikan perguruan tinggi karena kebetulan saya kan sudah ngajar di Setia Alamin Sorong Dulu waktu tuh itu. sebelum Ya, sebelum UMS apa ini UNAM ini. ya, saya sudah ngajar di situ lama. Oh. Jadi saya kebetulan pendiri juga di situ Iya, dan iya. saya ngajar 19 tahun di Justru 19 tahun. Ya, 19 tahun sampai universitas. Setia itu? Ya, Setia sampai universitas. Nah, dalam perjalanannya kami awalnya itu niatnya karena Muhammadiyah punya sekolah banyak kan gurunya kurang. Hampir tidak ada. Oh, Jadi itu yang kita menginspirasi. Ya, jadi mendirikan STKIP STKIP itu. supaya nanti menghasilkan Guru-guru. Ya, jadi yang saya ajak itu ternyata petani, nggak nyambung. Hanya waktu itu kan belum ada HP ya, Iya betul. tidak foto dan sebagainya. Tapi kalau dipikir sangat nggak nyambung. Habis dari kebun, Iya, pakai iya. sendal, bukan yang keren-keren Iya, seperti iya. sekarang ini, tidak. Tetapi Allah sangat menghargai usaha kita. Alhamdulillah. Nah, itu. Membuahkan hasil dari perjuangan yang susah-susah itu Pak. Perjuangannya Iya. saya tidak pernah berjuang susah. Berjuang yang menarik dan Menarik. menyenangkan. Benar. Walaupun Jadi- peristiwanya sama. Iya. Kalau kita bilang susah nanti kita punya power itu langsung turun. Turun betul. Kita Ini punya penting energi ini. turun. Tapi Sahabat. menarik dan menyenangkan. Naik kita punya menarik. Iya. Naik energi kita naik. Walaupun peristiwa yang sama. Itu kan tergantung bagaimana kita menyikapi. Menyikapi benar. Jadi semua yang saya alami selama di tanah Papua menyenangkan, menarik, Sampai menyenangkan. dengan cikal bakal mendorong membangun dengan STKP itu. Ya. Nah kemudian bagaimana Pak Rektor? Setelah kumpul dengan para Ya bikin Bisa. proposal waktu Oh. itu SDM sangat terbatas. Ya. Nah, Jadi saya baca-baca yang ada aja, terus saya konsep, Iya. terus ada tim saya yang ngetik, apa yang ada saya bawa ke Jakarta. Ini tidak punya uang lagi, ide besar dengan berjalan penuh keyakinan sebetulnya. penuh keyakinan. Ini penting sekali. Iya. Nah, Ustadz menyinggung keyakinan ini penting ini. Iya. Ya, keyakinan ini penting ini. Jadi orang tidak punya uang Heeh. mau mendirikan sebuah perguruan Perguruan tinggi. tinggi. Perguruan tinggi itu kan barang nyata. Iya. Itu kan nyata kan? Benar. Orang tidak punya uang, kita mau mendirikan gedung lantai 11. Lantai 11 itu kan nyata ya. Artinya Yang kalau, nyata kan? Iya, kalau orang Tapi kan banyak orang tidak percaya, betul Iya, kan tidak? Benar. Tidak mungkin ini orang seperti Iya, ini nanti bisa betul. membangun lantai 11. 11. Nah, poinnya ada di sini. Sedangkan Allah di dalam surat Al-Baqarah itu kan ciri-ciri orang yang bertakwa itu dia kan meyakini yang gaib.
Kan dia beriman Benar. kepada yang gaib. Yang gaib. Yang gaib, yang tidak nyata saja harus diyakini. Yakini. Loh ini yang nyata gedung lantai 11 sudah ada contohnya. Iya. Perguruan tinggi sudah ada contohnya. Kok malah gak yakin? Ini orang Itu yang- umat Islam kurang maju itu di situ. Iya, ya. iya. Allah ternyata sudah memberikan inspirasi yang unlimited. Bayangkan surga neraka kan sampai sekarang kita tidak ada yang lihat. Tapi harus yakin. Yakin, benar. Harus yakin, percaya Ini yang dan dilihat, yakin. apalagi yang dilihat ini. Apalagi yang Ya. dilihat. Kenapa masih ada yang tidak yakin? Ya. Jadi dengan semangat itu terus Ya, dengan semangat itu bergerak. kita bergerak. Nah, apabila kita melakukan ya pasti akan bisa. Saya dan sekarang anak-anak muda, anak-anak kecil juga harus ditanamkan nilai-nilai Ya, itu. Kalau benar. orang lain bisa, saya harus Sama bisa. Benar. Nah, bagi saya kalau kita berusaha di dunia, bagi saya tidak ada kegagalan. Kecuali kalau kita berhenti atau menyerah. Ya. Orang Papua bilang kalau kita lego handuk. Itu baru gagal. Iya benar. Kalau kita tetap berjalan, yang terjadi apa? Kita sedang berproses menuju keberhasilan. Keberhasilan. Beda. Betul. Kalau tetap berjalan artinya sama dengan kita tetap berproses Menuju keberhasilan. Menuju keberhasilan. Kalau berhenti atau menyerah itu yang gagal. Betul. Jadi kalau kita usaha, jangan menyerah. Jangan menyerah, jalan terus. Ini luar biasa nih pemirsa. Oleh-oleh bagi kita sekalian ini. Kemudian itu berjalan berproses. Jadi sedikit akhirnya. Ya, awalnya 3 program studi. 3 program studi. Ya, dan ini ya karena belum punya gedung, maka numpanglah di SD. Perguruan tinggi numpang di SD. Bangkunya bangku yang ada lubangnya itu. Iya. Nanti kalau Subhanallah. kumpul banyak begitu ya. Kalau Iya. kumpul banyak kan itu harus dibalik-balik. Iya. Nah, mejanya harus dibalik, kerja keras. Nanti malam harus balik lagi karena SD pakai lagi. Ya. Allah. Ya banyak yang yang ada yang mengecam, ada yang semacam mencibir. Ya. Iya. Terus waktu itu pertama kan di perguruan Muhammadiyah, Iya. kumpul dengan SD. Terus dalam waktu 4 tahun saya mencari tanah, segera mencari tanah keluar. Padahal di situ sudah 3/4 hektar. Mungkin kalau orang lain berpikir 3/4 itu kan udah luas ya. Betul. Wah ini tidak bisa, kita harus mencari. Cari. Kita keluar sedikit, ya Mengembangkan. keluar, ya mencari tanah. Alhamdulillah dapat tanah, mulai kita bangun. Ini nggak ada uang ini. Ya Saya Allah. kenal dengan pengurus Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Iya. Kalau masjid ini kan nggak pakai uang. Saya Iya. telepon beliau. Oh, gitu. Alhamdulillah beliau datang. Yang pertama dibangun adalah Masjidnya. di kampus Wow. itu. Ya, jadi terus yang lain-lain mulai dibangun ya tahun 2009 itu baru bau plang untuk kampus-kampus ya. Dan alhamdulillah sekarang ini dari awalnya 3 program studi, terus 2018 kami berubah bentuk menjadi universitas. Ya. Nah, sekarang ini ada 27 program studi. 27 program studi. Tapi kita kembali. Nah, itu sedikit lalu kemudian menjadi universitas. Itu dengan nama apa, Pak? Langsung dengan Unimuda. Ya, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Ya. Kalau disingkat Singkatnya Unimuda. Ini kira-kira apa dasar landasan itu berpikir itu? Ada kira-kira yang tadi makna filosofi tadi itu yang baru itu. Landasannya ya kan supaya kita senantiasa hidup dengan penuh semangat ya. Menatap ke depan. Ya. Sekarang kan membuat sedikit inovasi perubahan terus bergerak. Inovasi yang tidak landai, inovasi yang harus mengejutkan, harus Allah. menggetarkan. Powerful. Ya. Iya. Nah, kita berpikir ke depan. Orang Indonesia kan sekarang sampai detik ini kan senangnya kan berbicara orang itu dulu latar belakangnya jadi kuli. Orang itu latar belakangnya jadi pedagang asongan. Iya. Orang itu latar belakangnya jadi pembantu. Iya. Tetapi tidak pernah bicara latar depan.
Latar belakang itu kan masa lalu. Kita sudah tidak berada di sana. Benar. Sedangkan latar depan di itu sana, yang penting buat. Di sana ada keindahan. Iya. Di sana ada prestasi. Di sana ada bunga berwarna-warni, harum semerbak mewangi. Itu yang harus dikejar, direbut. Iya. Benar. Ya Allah. Kalau latar belakang bagi saya tidak ada. Yang ada itu proses kehidupan. Ini yang disebut uni muda tuh, Pak. Ya, proses kehidupan. Pernah jadi kulika, pernah jadi itu proses kehidupan. Tapi saya pernah dengar itu satu ungkapan dari Pak Rektor itu. Ada apa istilahnya? Jadi tidak ada orang tua ya. Disebut tidak ada orang tua. Oh ya, jadi kami lebih senang, Ustadz kami lebih senang dipanggil senior lah ya. Iya. Karena kalau di TNI, Polri itu kan panggilnya senior. Senior ya tuh. Walaupun sudah senior, usianya sudah banyak. Tetap senior. Senior, dia cari senjata, masih gegap gempita. Tapi kalau Bapak, kami beri penghormatan sebagai orang tua kami. Segera cari tongkat. Segera cari tongkat. Dalam rangka membuktikan ketuaannya. Jadi kalau bilang senior cari senjata bukan jatuh. Iya. Tetap gagah dia. Benar. Saya alhamdulillah hampir 70 kan ya. Alhamdulillah. Benar, sehat. Ya, betul. Gitu. Karena atmosfer yang kita bangun itu sendiri yang menyebabkan itu. Betul. Jadi saya pernah ikut kajian Ustadz Hadi Hidayat ini langsung ini. Iya. Beliau bilang, coba saudara cari di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun ayat yang menganjurkan kita ini pesimis. Yang ada semua optimis. Tidak ada satupun ayat yang tidak bersemangat. Ya, yang mengeluh, tidak ada perintah mengeluh. Yang ada semua semangat. Jadi Ustadz, kalau orang Islam masih mengeluh, ya, masih pesimis, ini sebenarnya kitab suci yang mana yang diikuti? Allah sendiri berharap hambanya ini terus semangat. Sampai Ustadz tadi dia bilang begini, coba saudara cari. Kalau ada satu, saya berhenti jadi Ustadz. Begitu tantang ya. Dan memang tidak ada semuanya. Dan tidak ada. Semua memberikan optimisme yang untuk hamba ini bangkit. Untuk bangkit. Dan unlimited. Nah, Masya Allah. Jadi semua ada katanya tanah gunung sedikit mengeluh. Rawa sedikit mengeluh. Padahal Allah tidak pernah salah membuat tanah-tanah ini nggak pernah salah. Nah, ini luar biasa ini. Nah, Pak Rektor, sampai dengan saat ini gambaran Uni Muda yang transformasi dari Stikip itu Fakultas Keguruan ke Uni Muda itu, nah sekarang sudah menjadi perguruan yang kalau saya dengar dan melihat sudah luar biasa di Papua dan artinya secara nasional. Nah, perkembangan sekarang seperti apa itu Uni Muda, Pak Rektor? Jadi ya yang terakhir ini karena kami prestasi-prestasi terakhir yang kami ceritakan karena ada segudang prestasi ya. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah ya. Jadi memang kami alhamdulillah kalau di data dari perguruan tinggi Muhammadiyah yang 174 ada di Indonesia ya. Kami itu punya perkembangan yang tercepat. Grafiknya itu luar biasa. Yang paling cepat. Jangan melihat Universitas dan Muhammadiyah itu memang Malang kami terasa juga begitu memang. Ya. Kelihatan dan terasa. Ya, alhamdulillah kita bikin kaget-kaget. Iya, betul. Jadi kami yang tercepat. Ya, jadi karena Allah tidak pernah membedakan antara tanah yang ada di Sorong dengan tanah yang ada di Jawa. Di Jawa. Tidak pernah. Ya, Muhammadiyah itu kan berdirinya itu kan mengacu kepada surat Ali Imran 104. Ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada kan sekelompok orang. Nah, kita perintah untuk berjamaah. Kita diperintahkan untuk berorganisasi. Benar. Nah, karena dengan berjamaah maka kita nanti bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Benar.
Kekuatan yang lebih besar. Kekuatan lebih besar. Sholat sendiri ya, satu, benar. tambah satu orang jadi 27. Masya Allah. Ini kan inspirasi Ini ya. inspirasi. Tambah satu orang lagi 27 lagi ya. Secara organisasi sudah 3 Lebih orang kuat, ya, 3 lebih besar. ya lebih besar. Itu syarat yang pertama. Tentu organisasi yang solid, organisasi yang bagus. Yang kedua, ternyata kita diperintahkan untuk menebar kebaikan, amar ma'ruf. Dan yang ketiga, kita mencegah kemungkaran. Janji Allah, mereka orang-orang yang beruntung. Beruntung ini kan yang hebat, bukan biasa-biasa. Ya. Beruntung itu spektakuler. Benar. Beruntung itu hebat sekali. Nah, jadi apa? Artinya, dan ayat ini menariknya kan tidak ada catatan. Kalau mau hebat, mau beruntung, harus di Jakarta. Kan nggak ada. Artinya apa? Benar. Allah memposisikan semua jengkal tanah yang ada di dunia ini diberi peluang yang sama untuk maju. Termasuk di Aimas, termasuk di Kota Sorong, termasuk di Papua. Masya Allah. Dan alhamdulillah kami buktikan. Tidak ada juga kan kalau mau beruntung di dalam ayat itu harus orang Amerika. Kan tidak ada. Iya. Artinya Allah itu tidak pernah membedakan suku ras yang ada di dunia ini untuk maju. Diberi peluang yang sama. Tidak ada yang tidak ada ayatnya kalau mau hebat, kalau mau hebat, mau beruntung itu harus jadi orang punya, Amerika. Nah, atau kalau mau beruntung harus uangnya banyak. Kan nggak ada. Allah sudah memberikan semangat, juang, pantang menyerah. Benar. Itu modal yang luar biasa. Modal utama itu Pak Rektor. Modal utama yang luar biasa. Biasa ini pemirsa. Dan semua alhamdulillah menjadi kenyataan. Waktu pertama kami membangun kampus di Ladang, waktu itu namanya Ladang. Tiap hari itu banyak yang tidak yakin itu ya? Tidak yakin. Tidak yakin bahkan mencemooh. Siapa yang mau kuliah di situ? Pak Harus kok bangun di situ. Nanti kuliah ini kan daerah transmigrasi. Siapa itu nanti yang mau bayar? Semuanya negatif. Ya Allah. Semuanya negatif. Bahkan saya sempat mendengar sendiri. Saya diam-diam saja. Iya. Namun alhamdulillah kami dengan tim bekerja keras, bekerja keras dan 13 tahun kemudian kami membuktikan menjadi yang terbaik di tanah ini. 13 tahun kemudian, 2017 pada saat itu, kami menjadi yang terbaik di tanah ini bahkan sampai Maluku berdasarkan rilis dari Kementerian Pendidikan. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Apakah mereka masih mencemooh? Kan tidak. Malu sendiri. Kan tidak ya. Iya. Nah, artinya apa? Cemoohan orang, hinaan orang, jawaban terbaik adalah dengan sebuah pembuktian. Menjawab hinaan dan cacian hinaan itu dengan pembuktian. Dengan pembuktian. Nah, catatan juga kalau kita punya program, punya cita-cita, dan cita-cita itu semakin banyak orang tidak yakin, tidak percaya, itu cita-cita hebat. Oh begitu. Yang penting kita buktikan. Iya. Justru itu menjadi cambuk ya. Iya, yang penting kita buktikan. Kalau kita punya rencana, kita sampaikan ke RT, bagus Pak, itu bagus Pak, itu bagus. Nah, kita buktikan, itu biasa-biasa saja. Iya, tapi kalau ketika ditantang lalu buktikan itu. Nah, kalau kita punya cita, nggak mungkin itu. Semuanya nggak mungkin. Kita buktikan itu baru hebat. Iya. Dan alhamdulillah. Dan itu terbukti 13 tahun kemudian berubah sampai sekarang. Iya, 13 tahun kemudian. Nah, jadi Uni Muda ini, nah di tanah Papua sendiri di Sorong itu kan artinya kalau orang luar melihat, memang juga orang berpikir karena ditahu dari mana mahasiswa karena Islam sedikit. Kira-kira pikiran Pak Rektor gimana nih? Ya, kembali lagi Allah kan tidak pernah salah menciptakan tanah di mana-mana ya. Tugas kita itu menyempurnakan ikhtiar. Ya. Kalau dipikir di Aimas sana kan kita dikelilingi oleh ladang. Bukan dikelilingi oleh rumah yang isinya orang mau kuliah kan betul. Tidak. Tapi apa yang terjadi hari ini mahasiswa baru kami 1757 hari ini.
Bahkan kami nanti tanggal 30 Pak Seperti Gubernur, seperti ada magnet begitu ya. ya, Walaupun dibilang dulu di tempat sawah-sawah ladang, ternyata orang berbondong-bondong ke sana. iya. Masya Allah. Tugas kita adalah apa? Tugas kita adalah menyempurnakan ikhtiar. Ikhtiar. Jadi berbagai macam kita diskusikan. Oh, ini mahasiswa kan anak milenial. Milenial kan dia senang selfie-selfie. Iya, iya, iya. Kita bikin spot-spot dong. Oh gitu. Jadi update perkembangannya. Iya, iya, iya. iya. Loh, ini anak milenial kan identik dengan ini ada IT. Iya, ada Facebook, ada media media sosial sosial. ya, media sosial, berbagai media sosial. Gitu. Ya, kita harus lengkap semuanya. Tiap hari harus posting. Iya. Tidak boleh ada satu hari pun yang tidak posting, kan begitu. Iya, iya, iya. Seperti Masjid Raya ini, Iya, iya. mengikuti perkembangan Benar. dengan zaman yang sekarang Iya. ini ya, makanya saya bisa podcast di sini. Iya, Sudah luar alhamdulillah. biasa ini. Masya Allah. Nah sekarang di Uni Muda sendiri sudah berapa fakultas, Pak? Kalau fakultas Ustadz, fakultas itu kan ya kurang terukur ya. Kalau fakultas itu kan kumpulan program ya. studi ya. Oke. Fakultasnya ada 7, tapi program studinya ada 27. 27. Ya, program studinya. Program studi. Jadi nah, program studinya 27, yang pendidikan itu ada 11. 11. Terakhir saya dengar itu pendidikan tarbiyah PAI yang baru ada ya. Agama Islam. Agama Islam yang sudah Ya, baru hadir. ada pendidikan agama Islam ada. Kebetulan dekan Fakultas Agama Islamnya kemarin tanggal 22 mendapat gelar doktor. Oh, Pak Ustadz Ambotang. Ustadz Ambotang sekarang barakallah. Dapat gelar Ya, Masya Allah. doktor. Kami sekarang sedang ongoing doktor. Jadi masih dosen kami Dosen-dosen. yang sedang ambil doktor itu ada 67. Oh, subhanallah. Arti ini tadi menyempurnakan ikhtiar tuh ya, Pak. Menyempurnakan ikhtiar. Masya Allah. Menyempurnakan ikhtiar. Dan jangan sekali-sekali kita mengeluh pada kondisi apapun. Benar. Masya Allah. Karena kalau orang mengeluh itu kerjanya satu saja. Segera dia akan membuktikan keluhannya benar. Jadi bagi Saya tidak bisa bikin begini. Betul toh saya tidak bisa toh. Betul. Dia buktikan. Iya, Kan iya. bahaya. Iya. Itu sama dengan doa kalau begitu. Iya, betul. Mesti optimis terus. Selalu Dan optimis. tadi Pak Red sampaikan bahwa dalam Al-Quran itu semua optimis. Optimis ya. Masya Kalau Allah. orang optimis itu semua menjadi peluang. Kalau orang pesimis semua menjadi masalah. Nah, Pak Rektor, selama berkecimpung di dunia pendidikan di Papua ini, kira-kira ada kesan atau apa yang didapat dengan bersentuhan dengan teman-teman yang memang asli Papua itu? Ini menarik sekali Ya. pertanyaan ini. Sampai kampus kami itu setiap hari ada orang belajar. Karena kampus kami kan kampus Muhammadiyah ya. Ini kan notabene Islam ya. Ya. Namun mahasiswa kami mayoritas anak-anak Papua sekaligus Kristen ya. Jadi kami membuktikan apa yang sekarang dengan istilah moderasi beragama yang betul-betul kami sudah bumikan. Oh, jadi kalau bicara moderasi itu ada di Uni Muda. Ada di situ. Membumikan moderasi beragama. Bukan bicara dalam konsep, bukan konsep, bukan yel-yel, ya. Tapi sudah dibumikan. Jadi yang pertama, kami berusaha di kampus itu tidak ada satu plastik pun yang terlihat di hamparan yang luas. Kampus kami itu ada 67 hektar. Oh, jadi saya jalan kemana-mana tidak boleh ada plastik satu. Ya, pertama itu. Bekas gula-gula juga tidak boleh kelihatan. Jadi semua harus bersih. Ini kan perintah agama. Iya, benar. Nah, hanya kita orang Islam sendiri yang kadang-kadang kurang komitmen untuk mengamalkan perintah ini. Padahal orang-orang Barat itu lebih makmur dari sisi materi karena mereka cinta kebersihan dan keindahan. Benar. Sementara kita punya hadis tidak diamalkan. Nah ini kami amalkan. Oh, langsung memang
Dibumikan. Kami bumikan. Begitu bersih indah. Dari mana-mana datang. Rezeki itu bagikan tidak ada yang pele lagi. Datang semangat. Sudah datang, dia foto-foto lagi. Mama, saya sudah daftar sini. Dia foto lagi, dia video lagi dikirim untuk keluarganya. Ini yang luar biasa, Ustaz. Jadi kami mempraktikkan apa yang di dalam Islam dengan konsep rahmatan lil alamin. Kita memberi rahmat bagi semua. Mereka saudara kita. Anak-anak Papua, anak Kristen, saudara kita. Mereka juga waktu lahir tidak minta-minta mau jadi Kristen, mau jadi Papua. Macam saya juga tidak minta-minta, kaget-kaget. Sudah lahir jadi orang Jawa kan. Ini dan tidak minta-minta ada di Papua. Dan tidak minta-minta. Dan itu tidak mungkin jadi dengan sendirinya. Ada yang dimaksudkan oleh Allah. Betul, semua desain dari Allah. Jadi sebuah keniscayaan. Nah, mereka saudara kita harus hargai, kita toleransi, kita saling menguatkan, bahkan kita membantu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Nah, sesungguhnya mereka saudara kita Papua ini hari ini menjadi pemilih-pemilih fanatik terhadap Uni Muda. Masya Allah. Tadi karena kesan yang luar biasa dibangun itu ya. Kesan yang sangat dahsyat. Bahkan setiap tahun ada biarawati yang datang, saudara-saudara kita. Ada dari Manokwari, dari Sorong, dari Fakfak, bahkan ada yang dari Maumere, NTT, kuliah di kami. Jadi bukan orang Sorong saja, Pak. Kalau orang Sorong saja kan sedikit. Iya. Kami mulai Papua ini mulai dari Merauke, Jayapura kumpul sampai luar Papua juga datang ke kami. Allahu Akbar. Dan yang menarik nanti mulai akhir bulan ini kami akan kedatangan 400-an mahasiswa, 390 sekian mahasiswa dari luar Papua. Mereka mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka. Ada program itu. Ya, yang memilih datang ke kami ada 3.969. Terbanyak di Indonesia. Sampai orang Jakarta heran-heran, kaget. Tapi tidak semua terpenuhi, yang cuma terpenuhi 400-an. Ya, yang terpenuhi karena dites oleh kementerian. Dites ternyata yang memenuhi dianggap lolos itu hanya 400-an. Jadi kita akan kedatangan nanti bandara ini kita kuasain nanti. Iya, warnanya tersendiri itu. Kita kuasai bandara ini, ada suling tambur, apa nanti kita kuasai itu bandara itu. Tidak ada yang pele itu bandara itu. Terus jadi ini menariknya. Sementara kan dari kementerian kan mikir mungkin yang Papua ini dicoba aja. Jadi ternyata yang memilih itu, kami dipilih oleh mahasiswa di Nusantara ini terbanyak. Kita mengalahkan kampus yang ada di Jakarta. Berarti Papua ternyata memang punya magnet yang luar biasa, Pak Rektor ya. Ada kuncinya. Iya. Anak-anak muda bikin flyer. Silahkan datang ke Uni Muda, mengikuti pertukaran mahasiswa merdeka, ditunjukkan saya. Saya bilang begini, kamu tambah. Kalau datang ke Uni Muda, pasti diajak ke Raja Ampat. Langsung gila semua daftar. Magnetnya. Tapi artinya di suasana Uni Muda sendiri sudah membangun nilai-nilai. Iya, Uni Muda sudah membangun nilai-nilai keberagaman, toleransi dalam arti yang sebenarnya. Jadi kita banyak dari saudara-saudara yang bahkan non Muslim yang lebih banyak. Saudara kita termasuk anak-anak Papua bahkan masuk pada prestasi internasional. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini nanti tanggal 30 Pak Gubernur akan hadir memberikan hadiah kepada 5 mahasiswa yang kebetulan anak-anak Papua. Masya Allah. Ya, lolos pada prestasi internasional. Ada yang mau ikut ikut kuliah 1 semester di Italia.
ada yang di Washington DC Amerika, ada yang di Belanda, ada yang di Hungaria. Ini luar biasa. Jadi sebetulnya kehadiran Uni Muda ini punya dampak untuk peningkatan SDM di Papua yang Iya. dan mungkin itu landasan berpikirnya Pak Rektor Ya, ya. saya bersyukur karena dengan adanya kampus yang kami dirikan, ternyata secara kasat mata saudara-saudara kita dari Papua menjadi mayoritas. Ya. Ini kan kita buktikan secara kasat mata berarti kampus ini bermanfaat di tanah ini. Benar ya Allah. Bermanfaat di tanah ini. Bayangkan kalau kita bangun tetapi tidak ada saudara-saudara kita yang gabung. Iya. Ini berarti tidak bermanfaat di tanah ini. Benar. Secara kasat mata. Iya, benar. Dan saya bersyukur alhamdulillah ternyata secara kasat mata bermanfaat untuk tanah ini. Dan ini kan ini juga memang harus apresiasi yang luar biasa kalau saya Pak. ya ini Karena luar biasa membangun SDM itu kan sesuatu yang lebih mendasar bagi sebuah daerah yang ingin berkembang dan ya maju. semua daerah Iya. negara ditentukan bisa sejahtera bukan karena sumber daya alamnya. Ya, ada sumber daya alam, SDM-nya tidak ada gimana? Orang lain yang ambil Benar, sumber daya yang alam menikmati. itu orang lain yang Iya, menikmati. benar. Orang Jepang bilang sana laut-laut yang ada di sana itu nanti itu saya punya. Punya semua. Karena tidak ada yang Ya, karena mereka punya sumber daya manusia yang luar biasa. Ukurannya di situ. Kalau seandainya sekarang ini ada program unggulan yang kira-kira kalau menurut Pak Rektor apa yang paling luar biasa? Yang pertama, ini yang pertama ya. Jadi 1,5 tahun yang lalu kami menjajaki kerjasama dengan PNJ. Pernah kerjasama PNJ, Papua Nugini ini. Ya, saya ketemu dengan Perdana Menteri, dengan beberapa menteri terkait untuk kami memberikan beasiswa. Insya Allah nanti tanggal 3 September sudah datang 10 dari PNJ. mahasiswa PNJ. dari PNJ. Kami berikan beasiswa. 1,5 tahun yang lalu kami sudah jejaki. Ya, ini karena ini saya ingin mencari tantangan baru. Semakin tantangannya semakin kuat, Allah akan memberikan rezeki juga kuat. Benar. Berbanding lurus. Berbanding lurus. Kalau Allah kita melihat apa nih kerja kita benar. Kalau kita punya tantangan tingkat RT, Ya. rezekinya juga Ya, tingkat RT. RT, kemajuannya tingkat RT kan begitu. Yang luar biasa. 1,5 bulan yang lalu Presiden pergi ke PNJ memberikan beasiswa Gitu. kepada anak-anak PNJ. Benar, 1.000 itu, sampai betul. 2.000. Nah, beliau komitmen memberikan beasiswa. Kalau hari ini baru mulai, anaknya belum ada. Tahun depan baru ada. Iya. Mungkin beliau sudah turun kan? Iya, betul. Nah, maka ini nanti akan di-launching oleh menteri yang 10 ini. Dan kami Dan insya itu Allah, dengan Uni Muda. iya. Jadi komitmen pertama saya memberikan beasiswa, insya Allah ini nanti akan dihandle oleh pemerintah. Karena pemerintah punya komitmen kepada pemuda-pemudi Papua Nugini untuk memberikan beasiswa. Dan insya Allah ke depan kami dijadikan universitas model. Model Indonesia memberikan beasiswa untuk PNJ. Nanti difasilitasi di Uni Muda. Tetapi nanti akan diberikan beasiswa oleh negara. Dan yang menarik Ustadz, kalau mereka dikirim katakan ke negeri, itu kan yang terkoneksi, yang bersinergi kan Indonesia dengan PNJ. Tetapi kalau dengan Uni Muda terkoneksi Indonesia, PNJ sekaligus Islam. Ada 3 ini, betul. 3 hal besar yang sangat strategis. Sekaligus bersinergi. Nilai-nilai itu sangat luar biasa. Dan ini sudah mulai bulan depan. Bulan depan sudah berjalan. Ya, bulan depan mereka sudah datang. Ikut masa ta'aruf mereka. Nah, ini untuk di tanah Papua baru pertama kali. Baru pertama kali di Papua. Ya, Jayapura, Merauke, yang Baku Dekat. Itu sih belum. Itu belum. Apalah, Masya Allah. Jadi sekarang kita tidak boleh berdalih-dalih, beralasan karena ruang dan waktu. Oh, saya tidak bisa karena jauh. Oh, tidak ada. Sekarang sudah menjadi satu. Ya, kita bisa Zoom, kita bisa semuanya. Tidak ada dalih lagi dengan kemajuan IT dan sebagainya.
begitu. Nah, di samping program itu ada program unggulan yang lain. Ya, program-program unggulan itu ya, jadi karena ada 5 anak yang berprestasi internasional Yang nanti sekarang Pak Gubernur mau ya akan memberikan hadiah sesuai janji beliau. Ternyata mahasiswa yang di bawah itu luar biasa semangatnya. Ya. Mahasiswa luar biasa semangatnya. Ada English Unimuda English Community. Jadi mereka belajar terus dalam rangka mengakses itu program-program internasional. Ini sangat luar biasa, sangat luar biasa. Ya. Jadi dan nanti Unimuda English Community itu nanti anak-anak PNJ itu masuk di situ, sekaligus anak-anak English Community Unimuda itu jadi mentor, mentor bagi anak-anak PNJ. Ya, anak-anak PNJ itu nanti dominannya adalah kita pendidikan karakter, mereka itu baik, mereka sopan, mereka ada 10 ini yang 7 mengambil program studi bahasa Indonesia. Mereka akan jadi guru, dosen bahasa Indonesia di sana. Karena di sana bahasa Indonesia sekarang lagi rame, semua SMA diajar bahasa Indonesia. Oh, di Papua Nugini. Iya, dan yang mengajar bahasa Indonesia tidak ada orang Papua Nugini. Oh, orang dari luar bahkan. Ya, jadi nanti alumni dari kami nanti otomatis mereka akan bekerja di negaranya. Benar. Yang satu ambil psikologi dan yang menarik ini Unimuda ini sudah go internasional kalau begitu Pak. Ya, kampus internasional salah satu cirinya kan ada mahasiswa asing. Nanti akan dilanjutkan dengan beberapa negara. Dan yang menarik Ustadz, yang ada 2 anak dari PNJ ini mengambil pendidikan agama Islam. Oh gitu. Jadi duta besar sampaikan saya, Pak Rektor, ini di sana ada 15 masjid resmi negara. PNJ. Dan imam khotibnya itu digaji oleh Asosiasi Muslim Dunia, gajinya besar. Tapi tidak ada satupun anak PNJ. Jadi orang luar tentunya kalau orang begitu. Luar, ada Afrika, ada orang Afghanistan, ada orang Turki, ya pokoknya orang luar lah ya. Jadi pesan duta besar nanti mereka supaya bisa jadi imam dan khotib. Saya bilang begini, kalau masuk pendidikan agama Islam di Unimuda Sorong, Pak Dubes, bukan hanya imam dan khotib. Saya pastikan mereka akan jago bahasa Arab yang pertama. Karena ada kurikulum mahat ada di dalamnya. Tidak menutup kemungkinan Pak Dubes, mereka itu nanti pulang akan menjadi ulama-ulama seperti Ustadz Adi Hidayat, seperti Ustadz Abdul Somad yang ada di PNJ dan alumni Unimuda. Itu adalah deposito kita semua, Ustadz. Ini itu deposito kita. Pak Rektor nih, saya punya orang Jawa bilang bulu kudu berdiri dengar semangat ini. Ini luar biasa. Pemirsa, ini luar biasa. Kita punya aset yang luar biasa di tanah Papua dan itu sudah go internasional. Maka kalau punya generasi tidak perlu jauh-jauh ya Pak Rektor ya. Mesti jauh ke Unimuda. Betul sekali Ustadz. Ya, yang tadi program-program yang salah satunya ya ISMA Indonesian International Student Mobility Award. Ada anak satu yang lolos dikirim ke Italia selama 6 bulan. Ini program untuk mahasiswa dari kementerian yang paling bergengsi. Kementerian urus 1 orang ini kasih keluar uang 400 sampai 500 juta. Urus 1 anak ini. Iya ya. Coba. Paling bergengsi. Nah, sampai kami di tanah besar ini sampai Maluku hanya 1 saja. Sementara apa Ustadz? Sementara apa? Di Jawa itu perguruan tinggi negeri pun belum tentu bisa kasih lolos program ini.
Nah, kalau dari sini baru kirim-kirim Iya. ke sana, bikin apa sih ada yang bisa mencetak anak yang hebat. Gitu. Masya Allah. Pemirsa, ini luar biasa kita bicara, Masya Allah. Semangat ini, itu semangat muda muncul ini Pak Rektor. Betul. Masya Allah. Nah, ternyata semangat ya yang bikin kita kuat Ya. itu bukan obat Cina. Oh. Tetapi kalau kita ketemu dengan orang yang semangat dan mengajak untuk Benar. kuat, langsung menjadi semangat dan kuat, Betul, kan begitu. Betul. Total sekarang di apa jurusan 27 tadi Pak Rektor. 27. Dan tambahan tadi pendidikan bahasa Arab dengan Ya, pendidikan agama tuh ya. Islam. Ada juga kami punya program pendidikan profesi guru, guru-guru yang belum sertifikasi itu nanti bisa sertifikasi guru di kami ya, PPG-nya pendidikan profesi guru di kami. Sekaligus ada program-program yang khusus sekali. PPG selama ini kan guru-guru Papua kan mendaftar secara nasional, berkompetisi secara nasional. Nanti yang daftar 1.000 mungkin yang lulus hanya 50 kah, 70 begitu. Ini ada skema yang diberikan oleh kementerian untuk Uni Muda, yaitu kita kerjasama dengan bupati. Kalau bupati kirim 200 untuk ke kami dibiayai, ya 200 itu semuanya ikut PPG, tembus dan bisa untuk mengakses sertifikasi guru. Kalau yang secara nasional nanti silakan berkompetisi secara nasional. Ini ada kekhususan. Kalau tidak seperti itu banyak sekali guru-guru yang ada di tanah Papua yang tidak terpenuhi kesiannya. Sampai pensiun tidak pernah merasakan sertifikasi. Sampai meninggal tidak pernah merasakan sertifikasi guru. Kan kasihan. Benar. Padahal mereka ini guru-guru yang ada di tanah Papua semua berpejuang ini. Benar. Semua pejuang. Ya. Loh kok keadaannya persentase yang mendapatkan sertifikasi malah lebih kecil. Nah, ini kan perlu diperjuangkan. Jadi kita perjuangkan melalui jalur-jalur yang sah juga ini. Ini bicara dengan Pak Rektor ini tidak terasa, yang kita tambah semangat ini. Oh iya. Cuma kita memang dibatasi oleh waktu. Nah, mungkin ada kata kunci terakhir dalam perjuangan pendidikan dan dakwah di Papua ini seperti apa Pak Rektor? Ya, jadi kita berjuang di tanah manapun, kata kuncinya yang pertama kita tidak boleh mengeluh. Jangan mengeluh, tidak boleh. Jangan mengeluh. Ya. Kalau mengeluh itu nanti kita hanya akan membuktikan keluhan kita benar. Peluang-peluang yang ada di depan kita yang begitu banyak itu akan menjadi masalah. Sementara kalau orang yang semangat, bagi orang lain masalah, kita jadikan itu semua peluang. Nah ini masalah dijadikan peluang. Masalah dijadikan peluang. Ya itu baru hebat. Ya kalau masalah, kalau peluang jadi peluang itu biasa. Kalau ini masalah jadi peluang. Jadi peluang. Pemirsa ini penting ini. Ya dan itu bisa bagaimana kita menyikapinya. Ya. Dan di tanah Papua ini sangat indah, menyenangkan. Ya. Jadi kita berjuang di mana saja itu kan Allah memberikan peluang yang sama untuk kita maju. Ya, kita maju. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Ya. Pemirsa luar biasa ini. Kita sudah panjang perjalanan bicara dengan hampir 1 jam kita ini bersama Pak Rektor. Tapi rasanya baru 5 menit karena banyak inspirasi yang kita dapat. Pak Rektor, insya Allah terima kasih banyak atas kesediaan waktunya bersama dengan kami di program kita Bismillah. Bincang santai nikmat Allah, dan semua nikmat Allah kita syukuri. Masya Allah, sekali lagi apresiasi yang sebesar-besarnya kepada perjuangan Pak Rektor. Mudah-mudahan ini menjadi jariah yang tidak terputus dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Terima kasih Ustadz Agung Sibela. Sukses selalu Pak Rektor dengan Uni Mudanya. Terus membangun semangat muda bagi seluruh anak bangsa dan seluruh generasi di tanah Papua ini, insya Allah. Terima kasih. Nah, pemirsa, sebelum kita closing, ingin sampaikan jangan lupa bila Anda ingin berpartisipasi dengan pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Sorong, silakan datang ke Masjid Agung untuk kelanjutan pembangunan atau bisa dibantu dengan kemampuan apa yang bisa diberikan yang terbaik bagi kelanjutan pembangunan. Demikian, dan Pak Rektor terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.